Halo Milenial, selamat datang di podcast OSIS Mile, media informasi OSIS SMA Negeri 1 Lembang berbasis suara. Tips buat stigmanya bukan menjadi baik ya, menjadi mengurang lah. Jadi kita setiap di kelas kita harus menjadi orang yang sangat friendly. Pengurus OSIS itu harus friendly, harus gak boleh sombong. Maksudnya kan pengurus OSIS itu dituntut buat berwibawa ya. Tapi berwibawa itu bukan berarti sombong. Jadi tetap merendah kepada teman-teman kita semua. Jadi di kelas kita tetap menjadi OSIS lah. Ya benar banget. Jadi harus membawa nama OSIS dan juga sebagai siswa biasa gitu ya Kang maksudnya. Okay. Nah benar. Terus tentang persyaratan nih Kang. Tadi belum terbahas kan? Oh iya, persyaratan. Nah gimana tuh Kang? Buat persyaratan untuk menjadi pengurus OSIS itu masih menjadi misteri ya, tapi misteri. Tapi untuk persyaratannya akan apa ya? Akan dirilis lah kalau lagu dirilis ya, tapi ini akan diumumkan pekan ini. Jadi buat kalian ditunggu untuk menjadi pengurus OSIS. Nah, ya benar banget. Nah, buat teman-teman semua, adik-adik kelas 10 yang mau gabung jadi pengurus OSIS, harus ditunggu ya. Kita juga menunggu teman-teman buat daftar. Oke. Teh, persiapan untuk menjadi pengurus OSIS apa sih Teh? Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pengurus OSIS? Persiapan ya? Yang pertama sih paling pasti itu niat. Niat itu yang harus dikuatkan. Kenapa kita mau jadi pengurus OSIS? Untuk apa kita menjadi pengurus OSIS itu harus kuat dan jangan setengah-setengah, supaya apa yang kita kerjakan nanti ke depannya juga nggak berhenti setengah-setengah, nggak berhenti di tengah jalan, karena itu berpengaruh. Misalnya niat kita jadi pengurus OSIS hanya untuk coba-coba aja deh, atau ikut temen misalnya kayak gitu, itu harus dibulatkan lagi gitu, karena kayak gitu. Pasti yang namanya kita mencoba sesuatu hal yang baru atau kita bergabung dengan circle yang baru, di tengah itu pasti ada rasa gak nyaman. Nah jadi niat itu harus dibulatkan. Niat yang pertama, terus mental juga. Mental harus kuat karena kan tadi banyak stigma negatif, terus mulai banyak dispen, terus tugas-tugas numpuk, itu juga pasti akan melatih mental kita. Jadi jangan takut, intinya itu jangan takut. Kalau misalnya teman-teman ragu, boleh banget tanya-tanya, boleh ke pengurus OSISnya langsung, boleh tanya-tanya ke guru juga boleh. Itu penting sih kalau misalnya teman-teman ragu, pengen ikut nih tapi takut tugas ketinggalan, pengen ikut tapi kayaknya nggak akan ada temen deh. Di kelas nggak akan ada teman karena banyak dispen apa-apa. Nah itu boleh dikomunikasikan juga, dikonsultasikan juga sama pengurus OSIS atau sama guru gitu. Oke, masih di pengurus OSIS Teh. Di pengurus OSIS itu ada apa aja sih Teh? Kayak di dalamnya itu ada apa aja pengurus OSIS itu? Oh, mengenai jabatan ya? Ya. Nah di SMA 1 Lembang sendiri ada 9 bidang. Bidang yang pertama itu mengenai keagamaan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di situ di dalamnya itu ada kepala urusan. Kepala urusan atau kaur ya Teh ya? Iya, kaur disebutnya. Ada kaur. Ada yang pertama kepala urusan PHBI, kepala urusan Ikrisma, dan udah. Itu yang pertama. Terus bentar Teh. PHB itu apa sih Teh? Dan Ikrisma itu apa? Oh iya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Jelaskan, PHBI itu adalah perayaan Hari Besar Islam. Nah, kayak misalnya Idul Adha, terus Isra Mi'raj, terus Ramadan. Nah itu hari besar yang akan dirayakan di SMA 1 Lembang, diurusnya oleh Kepala Urusan PHBI gitu. Kalau Ikrisma tadi apa Teh? Ikrisma itu ekskul. Salah satu ekskul wajib ya? Ekskul wajib, salah satu ekskul wajib yang keagamaan, agama Islam gitu.
Ikatan Remaja Islam Masjid Al-Amanah gitu. Nah, karena merupakan salah satu ekskul wajib, maka kepala urusannya itu ada bagian di OSIS-nya gitu. Karena OSIS itu kan menaungi ekskul-ekskul ya. Jadi akan ada kepala urusan yang mengurusi ekskulnya masing-masing gitu. Sekbid selanjutnya apa teh? Terus yang bidang kedua itu ada pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara. Itu kepala urusannya ada PHBN, terus ada kepala urusan Paskibra dan kepala urusan upacara gitu. Oke teh, PHBN itu apa sih teh? PHBN artinya mirip-mirip nih sama PHBI. Cuma kalau misalnya PHBI itu Hari Besar Islam. Kalau misalnya PHBN itu adalah Hari Besar Nasional. Kayak misalnya kemerdekaan, terus 17 Agustusan. Iya, kemerdekaan itu. Kartini, ya Hari Kartini, terus dan banyak yang lainnya gitu. Untuk kepala urusan upacara dan Paskibra mungkin udah dijelaskan ya. Jadi udah bisa mengerti lah kepala urusan upacara itu yang mengurus upacara setiap hari Senin, dan kepala urusan Paskibra itu yang membawahi atau menaungi ekskul Paskibra seperti itu. Oke. Terus sekbid selanjutnya apa teh? Yang ketiga itu adalah pembinaan kedisiplinan, ketertiban, dan orientasi sekolah. Nah, ini ada 3 kepala urusan. Yang pertama kepala urusan ketertiban, kepala urusan kedisiplinan, dan kepala urusan orientasi sekolah. Ya, orientasi sekolah gitu. Mungkin kalau misalnya di sini karena namanya eksplisit ya. Iya. Jadi udah pasti mengerti nih, ini adalah bidang yang mengurusi tentang kedisiplinan, ketertiban, dan orientasi. Jadi MPLS yang kayak gitu-gitu. Gitu ya. Oke teh, sekbid yang keempat apa teh? Pembinaan sosial dan apresiasi siswa. Nah, kepala urusannya yang pertama apa dong, Kang? Kepala urusan sekbid 4. Yang pertama ada kepala urusan DKSS. Nah, DKSS dan Baksos. Terus yang kedua ada lewat ya, aja. DKSS dan Baksos. DKSS itu singkatan dari Dana Kesejahteraan Sosial Siswa. Cuma karena sekarang kondisinya lagi pandemi, jadi DKSS-nya tertunda gitu. Terus ada juga kepala urusan pramuka. Nah, ini yang menaungi ekskul pramuka. Terus kepala urusan apresiasi siswa. Nah, ini teman-teman yang berprestasi di Smile ini itu pasti akan mendapatkan apresiasi. Salah satunya dengan dipanggil tiap upacara nih. Jadi ada yang namanya salam juara ya. Iya. Nah, tolong jelasin dong, Kang, salam juara itu kayak gimana? Jadi salam juara itu, jadi setiap upacara, belum selesai upacara, tapi sesudah amanat nanti akan ada yang mengumumkan prestasi tiap minggunya. Jadi nanti yang berprestasi, siswa-siswi akan dipanggil untuk maju ke depan. Kayak gitu. Nah, itu pasti hal yang membanggakan ya. Membanggakan sekali. Nah, itu diurusnya oleh kepala urusan apresiasi siswa. Dari sekbid 4. Ya, terus yang kelima adalah pembinaan organisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan. Kepala urusannya yang pertama ada kepala urusan organisasi, dan yang kedua adalah kepala urusan hubungan luar sekolah. Nah, udah jelas ya kepala urusan organisasi yang mengurusi tentang keorganisasian, baik di internal OSIS ataupun yang di luar. Yang di luarnya kayak gimana misalnya? Nah, itu mengurusi forum antar siswa, forum dengan ekskul, itu diurusnya oleh kepala urusan di Sekbid 5 ini gitu. Terus yang keenam ya, Kang? Iya, yang keenam. Ada pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Di sini ada berapa kalur kan? 2 ya? Ada 2 kepala urusan. Yang pertama adalah kepala urusan kewirausahaan dan sarana prasarana gitu. Kalau kewirausahaan yang ya ini namanya juga eksplisit ya. Jadi udah jelas yang mengurusi tentang kewirausahaan. Yang kedua itu ada sarana prasarana.
itu yang mengurusi tentang ketersediaan sarana di ruang OSIS gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi pengurus OSIS, nanti akan ada pengecekan nih. Jadi sarana prasarana di ruang OSIS lengkap atau tidak, apa saja yang kurang, itu akan ada pendataan. Gitu. Terus yang ketujuh, pembinaan olahraga, kesehatan dan lingkungan hidup. Nah, ini akan mengurusi, ada kepala urusan PMR, kepala urusan olahraga dan lingkungan hidup. Nah, itu juga udah Eksplisit ya. ya, tidak perlu dijelaskan lagi kayaknya. Dan yang ke-9, pembinaan kebudayaan dan kebahasaan. Maaf teh, ke-8. Oh, ke-8 maaf, kelewat. Ke-8 itu persepsi, apresiasi dan kreasi seni. Gitu. Oke, ini juga eksplisit ya teh ya, nggak usah dijelasin ya. Iya, kepala urusannya paling ada kepala urusan apa aja, Kang? Ada kepala urusan kesenian. Terus apa lagi ya? Informasi apa sih teh? Informasi Lupa apa? lagi. Lupa lagi. Udah, terus yang ke-9, pembinaan kebudayaan dan kebahasaan. Kepala urusannya yang pertama kepala urusan bahasa, dan yang kedua mading, yang ketiga ada juga perpustakaan gitu. Oke, udah 9 segmen semua ya teh ya. Udah dijelaskan semua. Jadi semuanya jelas ya, di pengurus OSIS itu ada 9 segmen. Oke, kayaknya teh cukup sekian ya teh ya. Udah sampai di sini aja ya. Sampai di sini aja kayaknya udah cukup ya. Ya, buat teman-teman kelas 10 kita tunggu kedatangannya di pendaftaran OSIS di pekan ini. Kelas 11 juga. Nah, jadi nggak cuma kelas 10 aja nih yang bisa daftar. Kelas 11 juga masih bisa daftar. Pekan ini ditunggu aja informasinya. Jangan lupa untuk cek terus IG OSIS di OSIS Mile. Gitu. Terus? Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas segmen lah itu. Tadi nggak nanya, kan Dimas juga jangan nanya Dimas mah nggak tahu. Enakeun. Udah ini mah. Ambiang.